sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita nglajengaken malih pembahasan kang kita pendet saking kitab tauhid. Pembahasan yang berusaha mengantarkan kita faham atau memahami hakikat tauhid, perintah Allah atau tujuan Allah menciptakan kita sedaya dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan bertauhid, yaitu memberikan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas, sehingga slogan ingkang Allah ajaraken dumateng kita sedaya, slogan seorang muslim hamba Allah taala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadah korbanku, kehidupanku yang 24 jam ngantos mangke akhir kematianku semata-mata lillahi rabbil alamin. Niki ingkang kedah dados sloganipun tiyang Islam. Mangke panjenengan dados presiden, dados ketua MPR, dados ketua DPR, dados jenderal, dados konglomerat. Niki ingkang dados kerangka, ingkang kedah dados kerangka dalam kehidupan kita. Semua yang kita sandang, status kita apapun, niku dalam rangka mewujudkan penghambaan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, kita tasih dalam pembahasan bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Itu bertabaruk barang siapa yang mencari berkah. Tabarruk itu talabul barakah, mencari berkah, ngalap berkah, baik dengan pohon atau batu atau yang semisalnya. Sampun dikatakan kalau ini bahwa kaidahipun kita menetapkan sesuatu itu berkah niku pertama kedah berdasarkan dalil. Kedah wonten dalilipun. Masjid barokah wonten dalilipun. Ka'bah Baitullah barokah wonten dalilipun. Kemudian majelis ilmu berkah wonten dalilipun. Sepertiga malam yang terakhir berkah wonten dalilipun. Bulan Ramadan berkah wonten dalilipun. Ning nek ngendikaken kuburan Kiai Fulan berkah niku kedah datangan dalil pun di dalilipun. Tidak boleh dalil itu berdasarkan pengalaman. Sebab pengalaman itu saged dados istidraj. Datang ke kuburan wali fulan, nyuwun-nyuwun, kemudian kabul, daganganipun tambah laris, pangkatipun tambah dedel. Niki mboten menunjukkan bahwa kuburan kalau wau barokah, malah niku saged dados istidraj. Ingkang jelas nyuwun dumateng selain Allah, minta kepada selain Allah niku syirik. Niku dalilipun pun jelas. Buajeng teng kuburan wali, kuburan kiai, kuburan pejabat, kuburan ingkang bau reksa, kuburan cikal bakal kampung, utai teng pohon keramat, teng pundi niku syirik. Sanajan lajeng wonten efek terkabul doanipun dan sebagainya, niku saged dados istidraj saking Allah taala penglulu. Rumusipun nek tiyang maksiat dan syirik niku maksiat yang paling tinggi. Nek wonten tiyang maksiat tambah lancar donyanipun niku alamat istidraj.
senes alamat dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi niku alamat istidrat dipun lulu yang nanti dia diulur dengan kenikmatan Allah sampai dia tenggelam dalam kesesatan, sampai dia nanti bahkan akan diadab Allah dengan cara mendadak. Sunggal ketonton dalilipun untuk mengatakan sesuatu itu barokah. Nomor kali caranipun ngalah berkah kedah leres, kedah ngagem tuntunan. Quran niku kitabun mubarakun, kitab ingkang dipun berkahi. Nggih, ning caranipun ngalah berkah Quran, mboten lajeng Quran digantung teng omah, mboten Quran ditempel teng tembok, mboten Quran dadosaken teh celup dipun tulis, dipun serat teng kertas atau dikacelup-kacelup teng banyu lajeng dipun unjuk kajeng pados berkahi Quran. Matesi berkaipun Quran kadang agem tuntunan ugi Quran diturunkan liat dabaru ayatihi dalam rangka untuk ditadabur ayat-ayatipun. Mates berkait Quran kanthi dipun waos per hurufnya akan mendapatkan 10 kebaikan, kemudian difahami, ditadabur sehingga mendapatkan bimbingan dari isi kandungan Al-Qur'anul Karim. Niku prinsip anggenipun ya ini atau prinsip dalam masalah tabaruk untuk menentukan itu berkah ketang agem dalil, caranipun ngalap berkah ketaugi ketang agem ini tuntunan. Mas kalian, kalau ini kita nampi maos ayat afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra alakumudz dzakar wal untha tilka idzan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una ila dhann wa matahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Apakah kalian tidak memperhatikan tentang Lata, Uzza, Manat? Ini 3 sesembahan besar yang disembah oleh tiang-tiang Arab. Tiang-tiang ini Jazirah Arab. Lata niku bentukipun ini batu yang dikeramatkan. Sejarahipun Lata niku dulunya adalah orang yang dikenal soleh, seneng mengadon gandum, dipun gratisaken kagem para jamaah haji zaman jahiliyah. Kemudian setelah matinya kuburan Lata dijadikan tempat yakni kumpul-kumpul, dijadikan tempat ngalah berkah sampai kemudian jadi sesembahan murni. Uzza bentukipun pohon yang dikeramatkan, yang ditempati oleh setan perempuan di situ, sehingga zaman Nabi menguasai kota Mekah, penaklukan kota Mekah, pembukaan kota Mekah, Nabi mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan Uzza. Ditebang oleh Khalid, laporan kepada kanjeng Nabi, sudah menghancurkan Uzza. Kata Nabi, kamu boleh melakukan apa-apa, kembali aja ke sana. Khalid kembali ke situ, didapatkan perempuan riwok-riwok, rambutnya pun terurai. Dia naik ke bukit, dikejar Khalid, kemudian ditebas sama Khalid. Laporan kanjeng Nabi, kata Nabi, tilkal Uzza, itulah Uzza. Sekalian kadang-kadang menungsa niku dipun plekoto kali jin kali setan nongkrong teng wit ingkang dipun anggap keramat, lajeng jawabi napa ingkang dipun lakukan orang-orang yang mengkeramatkan pohon tersebut. Niku sudah sejak zaman dal, sejarahipun diantaranipun modelipun ngoten niku. Kemudian Manat juga termasuk ini tempat yang dikeramatkan. Yang ketiganya jadi sesembahan orang-orang Quraisy. Kita suruh memperhatikan tentang sesembahan mereka dan bandingkan tentang apa yang sekarang banyak dilakukan oleh sebagian manusia.
wonten ingkang mengkeramatkan kuburan, wonten ingkang mengkeramatkan pohon, wonten ingkang mengkeramatkan tempat tertentu atau yang semisal dengan itu, enten bilik dikeramatkan, enten sendang dikeramatkan, enten gunung dikeramatkan, enten pohon dikeramatkan. Itu semuanya persis dengan kehidupan orang-orang jahiliyah masa lalu, berkembang sekedhik. Urusan kesyirikan dulu dan sekarang sami, kira langkung sami, dan tidak ada kaitannya dengan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ini mboten menuntun tiang memahami hakikat syirik. Di zaman teknologi ingkang makaten tasih kuwatah tiyang ingkang kelenian kathah nyembah pedet, kathah nyembah kethek, wonten nyembah kebu, wonten nyembah sapi, wonten nyembah macam-macam. Sehingga kemajuan teknologi niku tidak berkaitan dengan keluarnya manusia dari kehidupan jahiliyah. Ingkang saged mengeluarkan kehidupan manusia dari jahiliyah niku risalah agami yang Allah turunkan lewat Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nek tiang boten sinau agami babar belas, babar pindah, ya dia tidak akan pernah mengenal bagaimana cara beribadah dan berkeyakinan yang benar. Sebab niku namun dipun tuntunaken dalam risalah itu agami. Sehingga terkadang sanajan profesor, doktor, lulusan Jerman, lulusan Inggris, kadang-kadang ya malah dadi dukun, ya wonten dukun modern. Niku sebabnya memang ilmu-ilmu yang dipelajari tidak mengantarkan seorang dia memahami hakikat kebenaran dan kebatilan. Kemudian yang kedua, Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala mendebat tiang-tiang musyrik, tiang-tiang Arab musyrik. Dia itu kalau punya anak laki-laki bangga, kalau punya anak perempuan abangi reng rainipun karena bencinya ini luar biasa. Sehingga sejarah jahiliyah termasuk Umar Ibn Khattab diantaranya, beliau sering teringat yaitu masa-masa jahiliyah yang membunuh anak perempuannya. Karena mereka itu kalau punya anak perempuan siap-siap, kalau mereka hamil, istrinya hamil siap-siap dibuatkan jogangan, kalau mau lahir diantar ke jogangan, kalau lahir anak perempuan langsung dipendem. Ada yang nunggu lagi proses kira-kira umur 9-10 tahun nanti ditandani cantik kalau perempuan itu, kemudian diajak ke ya ini padang sahara, sudah disiapkan sumuran, kemudian dicemplungkan situ mati. Karena kebencian mereka punya anak perempuan. Nah, Masya Allah, Islam sangat memuliakan yaitu wanita di zaman memuliakan yaitu wanita. Tetapi nyun ngapunten Bapak sekalian, sebagian kaum muslimin terprovokasi kali tiang barat, terfitnah dengan gebiar kebebasan, menuntut wanita itu disamakan dengan laki-laki. Plot-plotannya pun benten, disamakan rusak-rusakan niku mungkin. Dan hasilnya seperti yang kita lihat, sehingga banyaknya perzinaan di mana-mana, kemudian rusaknya pergaulan, wanita jadi aset untuk ya ini mencari uang, sehingga ya ini wanita justru ya ini secara langsung atau tidak langsung betul-betul menjadi terhina. Di mana Allah mendebat mereka, loh mereka benci sama anak perempuan, kok mereka menisbatkan anak perempuan bagi Allah. Keyakinan orang-orang Quraisy kalau malaikat itu adalah banatullah, anak perempuan Allah Ta'ala. Maka Allah katakan, alakumudz dzakaru walal unsa, apakah bagi kalian laki-laki dan bagi Allah perempuan? Tilka idzan qismatun dhiza. Kalau begitu itu namanya pembagian yang tidak adil, pembagian yang curang. Dan Allah membebaskan dari ini kepemilikan anak. Menisbatkan Tuhan punya anak niku rata-rata menjadi agamanya jahiliyah. Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Nasrani mengatakan ini Isa ibnullah, tiang-tiang musyrikin mengatakan malaikat anak Allah. Terus tiang-tiang musyrik sanasipun ugi diantaranya
dalam cerita-cerita anak dewa, yaitu yang rata-rata nisbatnya kepada ini anak Tuhan, turunan Tuhan. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Semua keyakinan-keyakinan jahiliyah yang mereka yaitu yakini, sesembahan-sembahan yang mereka ini sembah itu, yang mereka agung-agungkan itu, yang siap mereka bela sampai cucuran darah yang terakhir, tetesan darah yang terakhir, sesungguhnya itu semuanya hanya nama-nama yang mereka buat dan bapak-bapak mereka buat, mereka sepakati sendiri, mereka sembah sendiri, mereka agungkan sendiri. Semua rata-rata yang dibela manusia, diagungkan manusia, disembah manusia, dibela sampai mati, yang kalau menyelisih akan bisa dibeleh, diperangi, ditembak, diusir, itu rata-rata semua hanya ini pikiran mereka sendiri, buatan mereka sendiri. Ma anzalallahu biha min sultan, yang tidak ada keterangannya dari Allah Ta'ala. Sekalian, kalau kita tanya panjenengan berkeyakinan Rebo napa mbah Rebo kok keramat wonten dalilipun apa mboten? Iki ya turunan wong-wong tuwa mbiyen le. Iki kat mbiyen keyakinane wong tuwa mbah-mbahmu yo ngene iki. Niku akhiripun dalilipun namung dalil mbah-mbah. Gugon tuhon wis warisane leluhur yo ngene iki. Niku pol dalilipun paling-paling ngoten niku. Tetapi kalau kita kaum muslimin niku, semua yang kita lakukan keyakinan amaliyah apapun niku kita ini bisa memberikan dalilnya. Saya sholat dalilnya ini, saya berkeyakinan Tuhan satu dalilnya ini, saya berkeyakinan ada surga neraka dalilnya ini. Niki semuanya dibangun di atas dalil dengan yaitu bimbingan ini wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak sekalian, dalam kita beragama niki intinipun, dalam kita beragama niku kedah onten dalil, kedah ngagem dalil. Sehingga onten Pak Kiai, onten Pak Ustadz ngajaraken sembarang kalir macam-macam, mbok niku keyakinan, mbok niku amalan, ingkang paling minimal kita awam niku ingkang kedah kita ngetaken Pak Kiai nyun ngapunten napa onten dalilipun. Niku nek nyuwun ngapunten, nek kiai ini pun niku sae beres, niku insyaallah dengan senang hati. Nek saumpamanipun boten apal dalilipun mengke dipun golekaken, dipotokopikan, ini dalilnya amalan keyakinan yang kemarin saya ajarkan. Ning nek kiai ini pun usanipun niku boten genah, niku mengke nesu, muring, dianggap boten percaya kali Pak Kiai. Niki mboten masalah percaya mboten percaya, ananging kita niku pengen tentrem nek beragama niku betul-betul dengan agama Allah dan Rasulnya. Wonten maling kang ngajaraken pancen le ra ana dalile, le ra ana tuntunane, ning iki apik. Ning dalilipun ning niki apik. Allah ngendikaken iyattabiuna ila dhon wa matahwal anfus. Orang-orang yang mereka membangun keyakinan dan amalan tanpa dalil agama yang jelas, niku semata-mata tidak lain yang diikuti hanya sangkaan-sangkaan dan hawa nafsu, sehingga hanya persangkaan belaka. Ya kira-kira kayani iki kondoni iki mbah-mbahmu mbiyen ngene iki, sekitar ngoten niku. Sangkan-sangkan belaka iki dadi kesepakatan, sehingga yang diikuti hanya don, sangkaan dan hawa nafsu. Sekalian, ingkang dipun sebat mengikuti hawa nafsu niku hakikatipun semua keinginan yang menyelisihi wahyu niku naminipun mengikuti hawa nafsu. Dalilipun Allah ngendikaken fa illam yastajibu lak
fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ya Muhammad, ya Rasulullah SAW, kalau mereka itu tidak menjawab, tidak menyambut seruanmu, tidak mengikuti ajaranmu, ketahuilah yang mereka ikuti adalah hawa nafsu. Enten hawa nafsu ini pun tiang Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, tiang Papua, tiang Sumatera, Jawa, luar Jawa, tiang dalam negeri, tiang luar negeri, semua intinya pun rumusipun kalau kita tidak mengikuti wahyu, itu sungguhnya yang kita adalah hawa nafsu, sangkaan-sangkaan dan hawa nafsu. Sehingga rumusipun kita beragama, Bapak sekalian, itu kedah ngagem tuntunan, kedah wonten dalilipun, sebab Allah sampun ngendikaken agami kita niku sempurna, artosipun sembarang kalir yang kita butuhkan dalam kehidupan niku wonten tuntunanipun. Sehingga paling gampangipun kalau kita dipun ajari ustadz, guru, kiai niku napa enten tuntunanipun, napa enten dalilipun. Makanya dipun sebataken dalilipun tanglet malih. Newani Quran sampun jelas. Nawi hadis sahih napa mboten. Sebab kita hidup di zaman banyak kepalsuan riwayat. Banyak kepalsuan riwayat. Bapak sekalian, niki termasuk kaidah dalam beragama yang kedah kita ini fahami. Sehingga patokanipun menawi dipun ringkes niku, beragama niku pertama dengan Quran, nomor kali dengan hadisipun Kanjeng Nabi, sunah Kanjeng Nabi, nomor 3 pemahamanipun pemahaman para sahabat dan para ulama-ulama yang mengikuti para sahabat. Niku patokan. Sebab nek panjenengan mboten perhatian kali pemahaman niku panjenengan badhe keblondrok kados nek teng Indonesia kolomben wonten naminipun Islam Jamaah zaman dulu ingkang dipun vonis ini pejaksaan, ini termasuk aliran ingkang sesat, ngajinipun Quran, ngajinipun hadis, ning ternyata pemahamanipun meresahkan dan menyesatkan. Kenapa? Karena yang dipakai hanya pemahaman amirnya, namun pemahaman amirnya. Sehingga standar pemahaman itu pemahaman ini sahabat Nabi dan ulama-ulama yang mengikuti para sahabat kados 4 imam mazhab, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Niku patokan dalam beragama. Nek beragama niku nurut pikiranipun piyambak-piyambak, akhiripun dados sejuta kelompok, sejuta aliran, ribuan aliran di dalam Islam. Sehingga kuncinipun beragami tang beriku. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Niki Allah negasaken padahal sungguh betul-betul telah datang kepada mereka dari Allah Ta'ala petunjuk. Sudah datang petunjuk dari Allah Ta'ala. Kita niku dipun perintahkan ittabi'u ma anzalallah. Ikutilah apa yang diturunkan Allah, jangan mengikuti sangkaan dan hawa nafsu. Betul-betul Allah telah menurunkan petunjuk lewat para rasulnya, yang Allah ngendikakan ini famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa mengikuti petunjukku dijamin tidak akan sesat, tidak akan sengsara. Mafhum mukhalafai pun, pemahaman sebalikpun, kalau sampai kita menyelisih petunjuk Allah maka kita akan sesat dan kita akan sengsara. Ming nyun ngapunten, hanya saja orang yang sesat niku kadang boten rumangsa sesat, rumangsanipun lurus. Dalilipun Allah ngendikaken ngeten, surat Al-Kahfi ingkang panjenengan waos ben Jumat
ayat ingkang 103 insyaallah Allah ngendikaken mangten hal nunabbiukum bil asarina a'malan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mau enggak kami sampaikan kepada kalian orang yang paling sesat, al-ahsarina a'malan, orang yang paling sesat, orang yang paling rugi, orang yang paling rugi. Siapa orang yang paling rugi itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka adalah orang-orang yang sesat dalam kehidupan dunianya. Lah standar sesat niku nopo? Standar sesat niku nek nyimpang dalan, nek klintu dalan niku namanipun sesat. Ajeng teng Solo dalanipun keliru, duginipun Purwokerto. Lah wong kowe sesat dalane ora bener niku namanipun sesat. Standaripun napa untuk menyesatkan itu? Ya apa yang datang dari Allah, wahyu Allah taala. Alladzina dhalla sa'yum fil hayati dunya, mereka adalah orang yang sesat dalam kehidupan dunianya. Tapi Allah ngendikaken wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, ning mereka itu merasa menyangka kalau mereka itu sedang berbuat yang terbaik. Rumangsanipun nglampahi ingkang paling sae. Padahal dia ini sesat. Kalau dalam kehidupan dunia aja kita bisa melihat onten tiang rumangsanipun namung rumangsanipun ngetan padahal nembe ngulon, rumangsanipun madhep ngulon madhep ngalor padahal aslinipun madhep ngetan, madhep utawi madhep ngulon. Nek namung rumangsa niku nampi nondon dan hanya mengikuti ini wama tahwal anfus dan hawa nafsu, sehingga ingkang dados patokan, ingkang dados patokan niku nggih menika bimbinganipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata onten dalilipun dan dengan pemahaman ingkang leres, sebab nawi masing-masing tiang, masing-masing ustadz, masing-masing kiai niku ndamel pemahaman piyambak-piyambak niku mengke teng Islam onten jutaan kelompok niku ingkang dipun ingataken Kanjeng Nabi, sataf tariku ummati ala salatin wasba'ina millah, umatku akan berpecah belah, berkelompok-kelompok, beraliran-aliran sampai 73 kelompok. Kullu hafinnar, semuanya itu mereka terancam dan neraka karena mereka sesat jalan, illa wahidah, kecuali satu. Siapa yang satu itu? Satu itu kata Nabi, ma'ana alaihi wa ashabi, orang yang dalam beragamanya selalu di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Niki ingkang diperkenal dengan istilah al-jamaah. Mereka ini adalah jamaah. Ini yang dikenal pula dengan istilah as-sawadul a'dham. Mereka adalah kelompok mayoritas di zaman Nabi, maksudipun yang mayoritas para sahabat mereka pengikut Nabi. Kalau mayoritas di zaman kita setelah Nabi niku mayoritasipun kata-kataipun malah keliru, sehingga Allah ngendikaken wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mengikuti kebanyakan orang kamu akan sesat dari jalan Allah taala. Sebab yang katakan pun niku musyrik, kafir, fasik, mboten ngertos agami, mengikuti hawa nafsu, sehingga kalau mengikuti kebanyakan orang mboten ngagem patokan ini niku akan sesat. Maka dikatakan wonten riwayat lain, anta wahdaka alal haq fa antal jamaah, kamu itu walaupun sendirian tapi di atas kebenaran kamu namanya jamaah. Sehingga jamaah niku mboten klaimipun sekelompok orang. Oh jamaah, ya jamaah itu jamaahku. Nek mlebu jamaahku berarti ahlul jannah, calon penduduk surga. Metu saka jamaahku berarti murtad, kafir. Niki namung klaim dusta. Yang namanya jamaah niku rumusipun siapapun yang mereka itu di atas jalan Rasulullah dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kalau dia tidak berada di atas yang beragama yang seperti ini, walaupun dia berkelompok, dinamakan jamaah, dinamakan ahlul jannah, ya tetap dia adalah sesat dan bukan al jamaah yang dimaksudkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mas sekalian, sehingga ayat-ayat kalau mau faidahipun utawi pelajaranipun setunggal, annat tabarruka bil asjari wal ahjar syirkun. Tabarruk ngalap berkah kepada pohon, kepada batu dan yang semisalnya niku syirik. Ya termasuk akik, mungkin sumur tiban, mungkin sendang keramat. Itu semisal dengan itu semua yang mereka ngalap berkah dengan hal-hal yang tidak ada keterangan agamanya, itu adalah termasuk kesyirikan. Nomor kali masru'iyatu mujadalatil musyrikin li ibtali syirki wa taqririt tauhid. Masru'nya disyariatkannya mendebat orang-orang musyrik dalam rangka untuk menegakkan kebenaran tauhid. Mas kalian, debat itu wonten kali, wonten debat ingkang terpuji, wonten debat ingkang tercela. Debat ingkang terpuji yaitu debat dalam rangka mengangkat kebenaran dan meruntuhkan kebatilan, membongkar borok-borok kebatilan ahlul batil, niku debat yang disyariatkan. Ding nek ana debat kusir, debat kusir niku debat ngotot, nek namung sekedar ngotot, itu debat yang dicela di dalam syariat, atau debat untuk mempertahankan kebatilan. Sehingga yang penting itu bisa, yang penting itu saged bengok, saged banter, saged membantah. Mau bantai pun ngawur-ngawur mboten urusan, sing penting saged bantah. Niku debat kusir ngoten niku dihindari. Nek kita ngadepi tiyang kang ngoten niku pun langsung tinggal mawon. Niku mboten enten faedahipun. Profesor doktor dalam urusan bidang agama nek debat kali tiyang ngeten iki saged kalah. Imam Syafi'i niku saya kalau saya berdebat dengan orang yang berilmu itu lebih dia senangi. Musuh yang berilmu lebih saya sukai dibandingkan dengan teman tapi yang bodoh. Teman tapi ini bodoh. Kemudian yang ketiga, annal hukma la yasbutu illa bidalilin mimma anzalallahu la mujarrad dzan wa hawa nafsi. Menetapkan hukum, sekalian, menetapkan hukum niku tidak boleh kecuali dengan dalil. Ini halal, ini haram, ini boleh, ini enggak boleh, ini wajib, ini enggak wajib. Niku ketangaken dalil. Tidak boleh hanya dengan sangkaan-sangkaan, dan tidak boleh dengan ini hawa nafsu semata. Anallah qad aqamal hujjah bima arsala minar rusul wa anzal kitab minal kutub. Allah telah menegakkan hujjah. Allah itu paling suka dengan iqamatul hujjah, sehingga Allah menegakkan hujjah, menyampaikan hujjah dengan diturunkannya nabi yang membawa kitab menyampaikan kepada manusia, nanti supaya manusia-manusia yang sesat itu tidak punya alasan di hadapan Allah. Gusti Allah dorongan derengan ten rasul, kula mboten kenal ajaraniku, nggak ada yang menyampaikan. Allah sudah turunkan rasul, sudah menyampaikan ajaran, sudah diterangkan kebenaran, sehingga tidak ada alasan lagi orang ini beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saniki dalil ingkang nomor kali itu an Abi Waqid Al-Laitsi qala, dari Abi Waqid Al-Laitsi dia mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar bersama Rasulullah sallam ke lembah Hunain. Sekalian, perang Hunain niku perang ingkang kedadosanipun pada saat Kanjeng Nabi menaklukkan kota Mekah. Kemudian masih ada yang membangkang, yaitu suku Hawazin yang tinggalnya di lembah Hunain. Kemudian Nabi mengerahkan pasukan yang jumlahnya sampai 12.000. Padahal suku Hunain itu, suku Hawazin itu hanya 4.000, sehingga jumlah muslimin itu sampai 3 kali lipatnya jumlah tiang musyrik ini Hawazin.
Sehingga waktu berangkat perang ini ada nyeletuk, lan nahlib. Ini kita tidak akan dikalahkan min kilatin, kita tidak akan dikalahkan dengan ini karena jumlah kita yang banyak, karena jumlah kita sudah banyak kita tidak akan dikalahkan. Ini karena jumlah sedikit, karena kita banyak kita tidak akan dikalahkan. Mas sekalian, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran. Ini salah. Di mana kesalahannya? Bersandar kepada sebab. Semua perkara niku yang memegang Allah Ta'ala, keputusannya di tangan Allah Ta'ala. Tidak boleh kita bersandar kepada sebab. Kita sudah melakukan sebab sehebat-hebatnya, kemudian pasti akan begini. Itu kita nggak boleh bersandar kepada sebab. Tawakal itu gabungan antara melakukan sebab dengan bersandarnya hati kepada Allah Ta'ala. Walaupun kita diperintahkan melakukan sebab dan orang yang meninggalkan sebab itu dicela oleh syariat, tapi kita tidak boleh bersandar kepada sebab. Tawakal kita kedah namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tadi mereka, orang yang mengatakan begitu tadi, menunjukkan tawakalnya dia kepada jumlah, ini kepada sebab. Allah ingin memberikan pelajaran. Sehingga ketika mereka mendatangi lembah Hunain, awal episode yang pertama, bahkan muslimin dikocar-kacirkan oleh suku Hawazin, sehingga banyak yang ketakutan dan kemudian berlindung di belakang Rasulullah SAW. Lalu Allah katakan, wa yauma Hunain id a'jabatkum kasratukum falan tughniya ankum syai'an. Dan pada waktu perang Hunain, kalian takjub, kalian sombong, kalian dibuat terkagum-kagum dengan jumlah kalian yang banyak. Ternyata jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagi kalian. Nah, kalian yang ngapunten, Kanjeng Nabi ngingataken, jumlah yang banyak niku nek mboten berkualitas niku naminipun kados untuk. Nabi ngendikaken ngeten, yusiku antada alaikumul umam kama tada al akalatu ila qasatiha. Kalian wahai kaum muslimin, hampir datang waktunya orang-orang kafir itu merebut kalian, mencabik-cabik, ngeroyok kalian. Seperti orang yang mengundang teman-temannya untuk menyantap meja hidangan, menyantap makanan di meja hidangan. Sakit dipun bayangaken, makanan yang terhidang niku lezat, nikmat, membuat orang ngiler. Yang diundang niku nyon ngapunten tiang-tiang keluwen, tiang-tiang kelaparan keluwen dan rakus, geragas. Bisa kita bayangkan nasib muslimin digambarkan Kanjeng Nabi kados ngoten niku. Bakal jadi royokan ini bangsa-bangsa kafir, yang menunjukkan tentang lemahnya kaum muslimin yang tidak bisa apa-apa, yang juga menerangkan bahwa negeri muslimin seperti hidangan makanan yang lezat-lezat. Hampir di semua negeri muslimin itu mengandung, ya ini yang mengandung sumber alam, sumber daya alam yang membuat ngiler bangsa-bangsa kafir. Indonesia dikenal dengan gemah ripah loh jinawi. Banyak saya bayangkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sempat sensus penduduknya 90 sekian, 99 atau 98 Muslim. Oh Masya Allah. Sehingga Muslim terbesar di dunia. Negeri kita negeri muslimin. Ning nyuwun ngapunten, ternyata ketika kalau kita bicara tentang Islam, kados goleki dom teng jerami. Bagaimana negeri muslim bukan hanya di negeri kita, di dunia
Kita nyun ngapunten melihat pembantaian di Palestina, melihat pembantaian di Burma, melihat pembantaian di Serbia, melihat pembantaian di berbagai negeri muslimin, kita mboten saged nopo-nopo karena memang lemah. Kita ibaratnya mereka punya meriam, punya bom, punya segala macam, kita hanya punya pisau dapur, pacul, celurit, enggak sebanding. Sehingga akhirnya kita tidak punya kekuatan berkaitan dengan keroyokannya orang kafir itu. Para sahabat nyuwun ngapunten, terheran-heran Nabi mengatakan begitu. Amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apa kita ini jumlahnya sedikit? Kok kita ini diinjek-injek, dikeroyok sama orang-orang kafir? Kata Nabi, "Oh, antum yauma idzin katsirun, bahkan jumlah kalian waktu itu banyak." Tapi kata Nabi, walakinakum ghusaun kausa'isil, kamu itu kayak untuk, kayak buih. Buih niku sanajan sak lautan dia tidak membahayakan. Buih dia akan hanyut, dan buih itu sifatnya niku ngetut aliran. Kemana aliran air itu dia akan ngitut. Kaum muslimin niku dikon gambarkan sifatipun ngatan. Kondisi yang tidak berkualitas, kita ini menjadi bangsa menjadi umat pengekor. Nek kita ini umat yang berkualitas, nyuwun ngapunten Mas sekalian, kalau kita umat yang berkualitas, kita menjadi umat yang terdepan, ditiru mboten niru. Kita menjadi kepala mboten dados buntut, mboten dados ekor, sehingga menjadi pengekor. Umat Islam secara umum niku kita nyuwun ngapunten menjadi umat pengekor. Sangat bangga kalau dia bisa niru Amerika, orang Jerman, orang Inggris, orang Jepang, orang Cina. Bahkan malu, isen, minder kalau dia menunjukkan tentang keislamannya. Kalau bisa berbahasa Inggris itu kayaknya kayak orang sirai langkung gede sak kelenting, tapi nggak pernah berbangga dengan dia bisa baca Quran. Maca Quran ngatas ali bengkong, mboten ngertos niku mboten isen, tapi dia malu kalau nggak bisa berbahasa Inggris. Niki termasuk kalah sekak namanya pun. Ya ini betul-betul muslimin nggak punya harga diri dan nggak punya kebanggaan tentang keislamannya. Sehingga Nabi katakan buih. Zaman para sahabat mereka ini ditakuti oleh dunia, sehingga dari penduduk gersang yang tidak ada sesuatu yang diharapkan di situ, ternyata menggemparkan Persia, menggemparkan Romawi, karena mereka memiliki akidah dan mereka memiliki keislaman yang betul-betul kental dalam hati mereka, yang mereka bahkan berbangga dengan keislamannya. Kami satu kaum yang diutus oleh Allah untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan hamba kepada hamba menuju penghambaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya para hamba. Sekalian, Allah berikan pelajaran di lembah Hunain. Kata Allah, jumlah kamu nggak manfaat, sehingga kocar kacir di awal peperangan ini di perang Hunain tersebut. Sehingga di sini cacat tauhid. Tauhid itu mengajarkan kita bersandar kita kepada Allah. Benten kali perang Badar, muslimin sepertiga jumlah pun kali tiang kafir Quraisy. Tapi saat perang Badar itu ibaratnya di puncak-puncak kesempurnaan tauhid, sehingga Allah berikan kemenangan di perang Badar. Sehingga letak kekuatan kaum muslimin itu apabila betul-betul hatinya punya ini tauhid yang lurus, sehingga bersandar kepada Allah Ta'ala. Tiang musyrikin Quraisy, tiang Hunain niku dia punya namanya sidratun, atau punya pohon yang dikeramatkan yang namanya Datu Anwat, tempat untuk menggantungkan senjata, tempat untuk mereka beritikaf. Biasa pohon keramat niku seperti yang sekarang juga orang kumpul di situ ngalah berkah. Kadang-kadang cari pamor senjata digantungkan, dia mencari wasit, wangsit menjadi wisik, mencari macam-macam di tempat kekeramatan itu. Niki persis dengan zaman kita, zaman dulu sama dengan kita zaman kita sekarang ini. Abu Waqid Al-Laitsi yang baru saja pindah dari syirik ke Islam, karena masuk Islamnya itu waktu Fathul Mekah.
itu dia matur kalih Kanjeng Nabi, ya Rasulullah ij'alana data anwat kamalu datu awat. Ya Rasulullah, mbok kita dibuatkan datu anwat kayak mereka punya datu anwat. Dibuatkan ya ini sesuatu yang bisa kita sembah kayak mereka punya sembahan. Mas kalian, background niku nek nembe pindah niku sangat berdampak. Tiang background pun syirik bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun lalu lajeng mlebet Islam. Backgroundnya masa lalu niku setasih kathah bercokol di pikiran dan hatinya itu, sehingga terkadang bersama dengan keislamannya masih kagungan ini pikiran-pikiran ingkang bernuansa syirik. Termasuk nyungapunten tiang baru masuk Islam dari umpamanya dari Nasrani ke Islam, atau dari Buddha ke Islam, atau dari Hindu ke Islam, atau dari yang lain ke Islam, atau nyungapunten hijrah dari dulu masa lalunya artis, glamor, telanjang, bebas, free sex, macam-macam, atau ya norak, uraan, lajeng alhamdulillah asal dari Islam pindah ke dalam atau mulai kenal agamanya, mulai dia ibaratnya nyunah. Tiang-tiang ingkang ngeten niki nyuwun ngapunten, ampun dipun orbitaken rumiyin niki masa-masa belajar kedah dipun kesparingi kesempatan belajar. Nek langsung diorbitkan ceramah mereka diundang sibuk ceramah tang pundi-pundi mboten sempat belajar niku mengke pikiranipun saged kacau. Dia belum tahu Islam, dia belum paham tentang hakikat Islam yang diajarkan Nabi. Kedah belajar dulu, duduk belajar dulu, jangan sampai malah diumbulkan malih, ini berbahaya. Sebab masa lalunya niki dereng ical kedah dipun resiki rumiyin. Sehingga ampun ngantos kita justru menjadi wasilah fasilitas, kemudian mereka tidak sempat belajar karena sibuk diundang sana sini. Niki termasuk kesalahan kita. Sekalian, apa kata Nabi? Allah Akbar. Gumun kanjeng Nabi. Kok ono wong Islam jaluk kon gawe ini sesembahan? Allah Akbar. Inna sunan, yang kamu minta itu tradisinya orang-orang musyrik lho wae Alevi. Tradisinya orang musyrik. Yang kamu minta itu kayak permintaan Bani Israil kepada Musa, ija'alana ilan kamalum aliyatun ya Musa, mbok kita dibuatkan sembahan kayak mereka buatnya sembahan. Sekalian, pohon yang dikeramatkan, batu yang dikeramatkan, kemudian tempat yang dikeramatkan, sendang yang dikeramatkan, itu dalam bahasa agama namanya pun ilah. Sehingga mereka minta, Bani Israil minta pada Nabi, pada Musa, ya Musa ij'alana ilahan kamalum aliyatun. Lah dalam agama kita, Bapak sekalian, niku ingkang kita ikrarkan yang pertama, la ilaha illallah. Tidak ada yang layak dikeramatkan, diagungkan, disembah yang sebenarnya kecuali hanya Allah Ta'ala. Sehingga menit yang ucap la ilaha illallah niku langsung rontok teng pikiranipun, semua yang dikeramat-keramatkan itu rontok semuanya kantun ya Allah Subhanahu wa taala. Mila niku sing mboten purun tiyang Quraisy ngucap la ilaha illallah sebab ngertos. Nek kalau dia ngucap la ilaha illallah itu langsung harus disingkirkan Lata, Uzza, Manat, Hubal dan semua yang mereka sembah itu, kemudian hanya tinggal satu yang disembah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, cekap riyin sampun 5:30 langkung mugi-mugi manfaat. Niki bab tabaruk intinipun tiang Islam niku menawi badhe tabaruk kedah ngagem dalil, kedah ngagem tuntunan. Dan tiang Islam niku nek sampun berla ilaha illallah sedaya ingkang dipun keramataken niku dirontokkan sedaya kecuali yang diajarkan di dalam agamanya. Niki prinsip ingkang kedah kita ini cepeng mugi manfaat sekalian. Beragama harus dengan patokan pemerintah. Dari kabar media juga akan memberikan perlindungan kepada minoritas. Kalau melindungi niku kewajiban negara. Melindungi minoritas yang ngapunten niku kewajiban negara. Termasuk menjaga peribadatan mereka dari tangan-tangan jahil niku kewajiban negara. Yang tidak boleh niku nyuwun ngapunten
ridho dengan kesesatan, ridho dengan kekafiran, niku nggak boleh mboten angsal. Tapi kalau ini melindungi warga negaranya, kados Nabi sebagai kepala negara melindungi Yahudi, melindungi Nasrani, melindungi yang menjadi warganya, kecuali ada pengkhianatan. Yang tidak boleh itu ridho dengan ajaran sesatnya, sehingga welcome berlapang dada dengan kekufuran, dengan kesyirikan, yang itu ingkang boten angsal. Menawi melindungi niku adalah memang kewajibannya negara. Mengaten sekalian. Pertanyaan, mohon diberitahukan buku-buku tentang tauhid yang direkomendasikan sesuai pemahaman para sahabat. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, diantaranya kitab tauhid yang ini, kemudian kitab tauhid Syekh Fauzan, kemudian buku-buku akidah sangat ya banyak buku-buku yang ditulis para ulama berkaitan dengan ini pembahasan tauhid. Kalau ada ustaz setempat, tanya ustaz setempat, insyaallah ketika ditunjukkan buku tauhid apa aja yang kuatah, ada kitab usul salasah, ada kitab tauhid, ada kasus syubhat, ada akidah wasitiyah, ada akidah tohawiyah, segala macam niku kitabipun sangat kathah. Insyaallah melayani ustaz di daerah setempat ya ditanyakan, insyaallah ini paham kitab-kitab ini akidah. Makatan bapak sekalian, kita cekapi mugi-mugi manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.